Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari unggah mandiri karya ilmiah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama silakan teman-teman untuk membuka website unggah mandiri, yaitu unggahmandiri.unimus.ic.id. menggunakan browser apapun bisa. Nah, di sini setelah kita berhasil membuka website, maka pertama-tama kita harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk login, teman-teman bisa menggunakan akun Syamus, dimana untuk username bisa teman-teman masukkan NIM, dan juga untuk passwordnya silakan teman-teman masukkan password dari Syamus teman-teman. Lalu kita klik sign in. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard website unggah mandiri jika teman-teman sudah berhasil melakukan login. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu untuk login dulu ke repository. Kita klik di bagian sini. Nah, untuk login repository masih sama seperti tadi ya teman-teman. Untuk loginnya menggunakan akun Syamus. Kita klik login di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil login ke repository. Selanjutnya kita kembali ke website unggah mandiri di bagian menu dashboard. Nah, di sini tertampil teman-teman ada 4 langkah dari unggah mandiri. Yang pertama adalah upload. Nanti teman-teman melakukan upload berkas-berkas yang diperlukan. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian order verification, teman-teman akan melakukan pengecekan berkas tadi kepada petugas. Kemudian verifying, di mana nanti petugas akan melakukan pengecekan secara teliti berkas dari teman-teman apakah sudah benar ataukah masih ada yang perlu direvisi. Kemudian jika nanti berkas teman-teman itu sudah betul, maka petugas akan mengapprove atau melakukan approve terhadap berkas-berkas teman-teman, dan jika nanti sudah di-approve, maka teman-teman bisa melakukan cetak surat bebas pinjam perpustakaan secara mandiri. Baik, kita lanjut ke tahap yang pertama adalah melakukan upload berkas-berkas. Nah, teman-teman silakan untuk membuka kembali tab repository. Kemudian kita klik new item. Nah, di sini di step pertama ada bagian item type. Nah, di sini kan ada banyak ya teman-teman untuk item type-nya. Nah, di sini silakan teman-teman memilih tesis. Kemudian kita klik next. Nah, ini adalah bagian untuk mengupload berkas-berkas. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkas-berkas apa saja yang teman-teman unggah di sini. Nah, di sini untuk dokumennya ini kan ada 2 jalur ya teman-teman. Apakah teman-teman itu melalui jalur skripsi atau tesis, ataukah teman-teman melalui jalur konversi skripsi. Nah, untuk kedua ini wajib dokumennya itu format PDF yang diupload. Pertama, untuk jalur skripsi ataupun tesis yang teman-teman upload nanti adalah artikel atau manuskrip atau naskah publikasi, itu sama saja. Terkadang tiap prodi itu namanya berbeda, namun ini sebenarnya sama saja. Yang kemudian nomor 2 adalah halaman depan. Nah, halaman depan ini berisi cover sampai halaman sebelum abstrak ya teman-teman. Jadi seperti halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat bebas plagiarisme bermaterai 10.000. Nah, kalau ini opsional ya teman-teman, tergantung dari prodi teman-teman itu mewajibkan atau tidak. Kemudian daftar isi, daftar gambar, dan lain-lain. Yang ketiga ada bab 1 sampai bab 5. Nah, untuk bab 1 sampai bab 5 ini filenya wajib dipisah ya teman-teman. Jadi bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, dan seterusnya. Kemudian file daftar pustaka, kemudian abstrak yang berbahasa Inggris. Namun jika tidak ada abstrak yang berbahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan abstrak yang berbahasa Indonesia saja. Kemudian lampiran, kemudian ada surat pernyataan publikasi, kemudian file full text skripsi ataupun tesis. Nah, untuk surat pernyataan publikasi ini template-nya bisa teman-teman lihat di
menu format karya ya di website Unggah Mandiri tadi. Nah, ini teman-teman scroll aja, ada di halaman kedua. Nah, ini seperti ini contohnya. Oke, lanjut saya jelaskan. Nah, itu tadi untuk berkas yang diperlukan untuk jalur skripsi atau tesis. Kemudian di sini kan ada jalur konversi skripsi. Jadi misalkan teman-teman ada yang untuk kelulusannya itu teman-teman tidak membuat skripsi ataupun tesis, tapi bisa melalui membuat karya ilmiah atau mengikuti kegiatan nasional internasional yang nantinya bisa digunakan untuk kelulusan. Nah, di sini untuk yang konversi skripsi, berkas yang dibutuhkan itu teman-teman bisa mengacu kepada SK konversi publikasi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini contohnya. Nah, ini adalah file SK konversi publikasi penalaran dan kewirausahaan dengan nilai tugas akhir atau mata kuliah yang berkesesuaian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, di sini saya contohkan, misalkan teman-teman itu membuat karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Nah, nanti jika teman-teman itu karyanya berupa karya ilmiah ini, maka bukti ataupun berkas yang diupload di Unggah Mandiri disesuaikan dengan kolom bukti yang diminta di sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuatnya karya ilmiah yang diupload di jurnal ilmiah, maka yang diupload di Unggah Mandiri adalah 3 ini, yaitu manuskrip, LOA, dan juga jika artikelnya sudah terbit maka bisa diupload sekalian. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya ke bagian upload, kita akan mengupload berkas-berkas yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kita klik browse di sini. Oke, kita upload satu persatu. Untuk abstraknya, artikel bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, full text, halaman depan, lampiran, dan juga pernyataan publikasi karya ilmiah. Oke, ditunggu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terupload ya teman-teman. Kalau tadi kan masih terlihat ada loading. Nah, itu kalau misalkan masih loading itu ditunggu sampai sudah terlihat seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan setelah ini adalah di setiap file itu kita harus menuliskan deskripsi. Caranya bagaimana? Kita klik show option sini. Nah, untuk description ini kita isi sesuai dengan nama file ini. Kalau ini abstrak, kita tulis di sini abstrak. Begitu pula dengan file lainnya, kita beri deskripsi sesuai dengan jenis file. Nah, untuk bab 3 ini bagian visible tuh kita ganti yang awalnya anyone menjadi repository staff only. Ini kita lakukan juga untuk bab 4, lampiran dan juga full text. Nah, kita coba di bab 4 show option lagi, description kita isi bab 4, kemudian visible tuh kita ganti menjadi repository staff only. Lanjut bab 5. Nah, ini untuk full text jangan lupa visible to diganti repository staff only.
lampiran juga diganti repository staff only. Oke, jika sudah semua seperti ini, kita klik next. Selanjutnya ke bagian details. Yang pertama kita isi adalah title atau judul dari karya ilmiah teman-teman. Ini kita kopas saja untuk bagian title. Nah, untuk judul ini harus menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Ini kita rapikan dulu. Oke, lanjut ke bagian abstrak. Ini kita kopas untuk bagian abstrak yang berbahasa Inggris. Namun jika teman-teman adanya hanya abstrak yang berbahasa Indonesia itu juga tidak apa-apa. Nah, ini kita kopas dulu untuk abstraknya. Nah, ini ada abstrak yang berbahasa Inggris. Kita copy abstrak sampai keywords atau kata kuncinya. Kita paste di sini. Oke, selanjutnya bagian thesis type. Untuk thesis type ini kita sesuaikan dengan teman-teman ya. Kalau teman-teman dari D3 bisa diisi D3, dari S1 bisa diisi S1 dan selanjutnya. Oke, nah di sini kita pilih sarjana atau sarjana terapan. Oke, selanjutnya untuk thesis name kita isi other. Kemudian untuk di bagian creators ini adalah data teman-teman. Di sini ada family name, ada given name, ada name dan juga email. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah bagaimana cara penulisan nama teman-teman. Nah, untuk penulisan nama teman-teman itu adalah dengan cara dibalik. Nah, maksudnya bagaimana? Ini saya contohkan. Kita copy dulu namanya. Kita paste dulu di sini. Nah, jadi maksudnya dibalik adalah misalkan di sini namanya Jelita Ayu Puspita, maka untuk yang ditulis di family name itu adalah nama paling belakang. Kalau di sini Puspita, berarti untuk Jelita Ayunya ini kita masukkan di given name. Oke, ini kita hapus dulu. Kita masukkan di sini, sudah. Kemudian ini diisi name. Nah, kemudian bagian email ini juga wajib diisi ya teman-teman. Ini diisi email pribadi kalian masing-masing. Selanjutnya untuk bagian corporate creators ini tidak usah diisi. Nah, untuk yang diisi ini adalah bagian contributors atau ini adalah data dari dosen pembimbing teman-teman. Yang pertama di bagian contribution ini kita isi bagian thesis advisor. Misalkan dosen pembimbingnya ada 2, maka diisi 2. Jika hanya 1, bisa dituliskan hanya 1 saja. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah untuk penulisan nama dosen pembimbing ini berbeda dengan penulisan nama kalian ya teman-teman. Kalau nama dosen pembimbing itu tidak perlu dibalik, jadi seperti aslinya saja. Ini kita contohnya Nur Hidayah. Nah jika namanya hanya 1 seperti ini, maka di bagian given name itu juga kita tuliskan kembali. Jadi di sini Nur Hidayah, di bagian given name juga Nur Hidayah. Kemudian ini diisi NIK dosen, ini juga wajib diisi ya teman-teman. Kemudian di sini email dari dosen pembimbing kalian. Nah jika teman-teman tidak mengetahui apa email dari dosen pembimbing kalian, maka bisa diisi saja email perpustakaan, yaitu perpustakaan@unimus.ac.id gitu. Ini kita akan mengisi data dosen pembimbing satunya lagi. Oke. Nah, ini tidak perlu dibalik ya teman-teman. Jadi namanya adalah Diode Yonata. Maka untuk family name kita isi Diode dan untuk given name kita isi Yonata. Tetap dipisah seperti ini. Diisi juga ini NIK-nya, kemudian ini diisi email dosen atau jika tidak tahu diisi email perpustakaan. Oke, selanjutnya di bagian division ini juga diisi prodi teman-teman ya. Contohnya tadi dari S1 Teknologi Pangan, berarti di sini S1 Food Technology. Kita pilih. Lanjut ke bagian publication details. Yang pertama,
Di bagian status ini kita isi submitted, kita klik. Kemudian untuk date ini kita isi tahun lulus teman-teman. Nah, ini tadi 2026 ya. 2026, maka kita isi di sini 2026. Untuk month and day atau bulan dan hari ini kita kosongi saja. Selanjutnya yang diisi adalah date type. Nah, untuk date type ini kita pilih publication. Nah, untuk bagian official URL ini diisi hanya jika teman-teman itu yang diupload adalah artikel gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu tugas akhirnya berupa konversi skripsi dan teman-teman membuat artikel saja diupload ke portal jurnal, nah itu masukkan link portal jurnal yang menuju ke artikel teman-teman seperti itu. Oke, jadi untuk yang skripsi, tesis yang tidak mengupload ke portal jurnal artikelnya itu, maka tidak perlu diisi linknya, jadi ini dikosongi saja. Selanjutnya yang perlu diisi adalah institution. Nah, kita klik Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, ini untuk department ini kita pilih sesuai prodi teman-teman. Contohnya ini kita klik S1 Teknologi Pangan. Untuk ini number of page dan lain-lain sampai ini dikosongi saja. Nah, yang perlu diisi di sini adalah kontak email address. Ini diisi emailnya perpustakaan. Oke. Kalau sudah, kita next. Nah, lanjut ke bagian subjek. Di sini ada banyak sekali subjek atau topik dari karya ilmiah yang kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa memilih satu atau lebih subjek sesuai dengan karya ilmiah yang kalian buat. Contohnya di sini adalah tentang teknologi pangan. Maka di bagian subjek saya akan mencari dan juga memilih subjek mengenai teknologi pangan. Nah, ini kan ada banyak teman-teman, jadi bisa teman-teman klik satu persatu untuk menemukan subjek yang tepat untuk karya ilmiah teman-teman. Nah, untuk teknologi pangan itu ada di bagian medicine. Nah, di sini ada di bagian food technology. Selanjutnya kita klik add. Nah, kalau sudah masuk ke sini berarti sudah terinput. Maka selanjutnya kita klik next lagi. Nah, untuk di bagian deposit itu kita pilih save for later. Kita klik. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman setelah di save. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali lagi ke website Unggah Mandiri. Nah, di sini sudah terlihat di tabel data skripsi atau tesis sudah masuk ya teman-teman. Ini artinya yang kita upload tadi sudah berhasil. Kalau misalkan setelah teman-teman klik save for later tetapi belum masuk ke sini, teman-teman bisa refresh dulu, nanti akan masuk ke sini jika sudah di refresh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan order verification. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik please order verification di bagian sini. Oke. Selanjutnya kita klik order verification. Nah, jika sudah berhasil ke bagian order verification, maka akan berubah seperti ini dan juga statusnya berubah menjadi waiting for verify. Nah, di sini petugas akan melakukan pengecekan terhadap berkas teman-teman, apakah sudah benar, apakah masih ada revisi, apakah ada file yang sekiranya belum teman-teman tambahkan, itu nanti akan petugas cek satu persatu dengan teliti. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah petugas akan melakukan pengecekan berkas teman-teman selama hari dan juga jam kerja. Petugas akan mengecek satu persatu dan juga dicek secara teliti. Oleh karena itu, mahasiswa dimohon untuk menunggu terlebih dahulu sembari mengecek secara berkala update dari status uploadan teman-teman melalui website Unggah Mandiri. Jika statusnya sudah berubah menjadi please correct and review,
Itu berarti petugas sudah mengecek dan juga sudah memberikan review bagaimana dokumen teman-teman. Selanjutnya perlu kita cek apakah berkas teman-teman itu sudah betul atau apakah masih ada revisi dari petugas. Caranya adalah kita klik view detail di sini. Nah, ini kita cek satu persatu ya teman-teman. Di sini, kalau sudah berwarna hijau, accepted begini, berarti artinya berkasnya sudah benar. Jangan lupa perhatikan di sini karena masih ada halaman 1 dan kedua. Kita cek di halaman kedua. Nah, kita cek di sini ternyata untuk artikel itu masih terdapat revisi ya. Kita cek revisinya apa. Nah, di sini tertulis masih revision berwarna kuning. Kita cek. Oh, ternyata untuk artikelnya masih kurang tanda tangan dosen pembimbing dan juga kaprodi beserta stempel prodi. Nah, jika masih ada revisi, berarti di sini teman-teman akan melakukan pengeditan dan juga penguploadan ulang file yang masih salah. Nah, karena di sini yang salah ada artikel, jadi yang perlu teman-teman benahi hanyalah artikel yang masih salah. Oke, jadi di sini kita akan melakukan edit dan juga upload dengan cara klik di sini, edit dan upload. Nah, oke, kita kembali lagi ke repository tadi ya teman-teman di bagian upload. Perhatikan di sini tadi yang salah adalah file artikel. Berarti untuk file artikel harus kita hapus terlebih dahulu dan kita akan mengupload ulang dengan file yang baru. Oke, ini file yang salah, kita hapus dulu di sini di gambar tong sampah, kita klik remove. Oke, sudah hilang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengupload ulang file artikel yang sudah benar sesuai dengan revisi yang diajukan oleh petugas. Jangan lupa teman-teman betul-betul perhatikan revisi apa yang diberikan oleh petugas dan pastikan apa yang file yang sudah direvisi itu sudah betul-betul benar sesuai dengan revisi dari petugas agar file teman-teman itu bisa segera di-approve. Oke, kita upload ulang untuk file artikel, kita klik browse lagi. Oke, anggaplah ini file yang sudah benar ya teman-teman. Kita klik open. Nah, di sini file sudah saya upload. Kita cek di bagian bawah sini artikelnya sudah ada ya. Jangan lupa untuk description-nya kita tuliskan kembali. Dan kalau sudah, kita klik save and return. Oke, sudah berhasil. Kita buka lagi website unggah mandirinya. Kita cek. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan mengajukan hasil revisi tadi dengan cara klik tombol ini, ajukan hasil revisi. Nah, jika sudah berhasil mengajukan, maka status akan berubah menjadi waiting for revision. Di sini teman-teman perlu untuk menunggu kembali petugas untuk melakukan pengecekan apakah file revisi yang tadi teman-teman sudah benahi itu apakah sudah betul atau apakah masih terdapat revisi yang perlu diperbaiki. Nah, jika di sini statusnya sudah berubah menjadi approve berwarna hijau seperti ini, itu tandanya semua file teman-teman itu sudah benar. Nah, ini sudah menjadi accepted. Kita cek tadi artikel. Nah, awalnya yang masih revision sekarang sudah berganti menjadi accepted. Jika sudah benar semua, maka teman-teman sudah bisa untuk mencetak surat bebas pinjam perpustakaan dengan cara kita klik di sini cetak. Nah, maka surat secara otomatis akan jadi dan teman-teman bisa download di sini dan bisa teman-teman gunakan untuk mendaftar wisuda. Sekian tutorial unggah mandiri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.